Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Saira. Saya di sini untuk menjelaskan latar belakang pengukuran. Pengukuran merupakan dasar dalam ilmu fisika untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan penguasaan penggunaan alat ukur panjang, siswa dapat memahami konsep ketelitian, ketepatan, dan pentingnya pengukuran dalam kegiatan ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Kira-kira tujuannya itu untuk apa sih? Yang pertama itu adalah untuk mengetahui pentingnya pengukuran dalam fisika, memahami prinsip penggunaan alat ukur panjang, dan membandingkan tingkat ketelitian alat ukur. Sekian dari saya. Nah, jadi kali ini saya akan mengukur panjang dari gelas ini. Bisa kita lihat skala utamanya itu 13,9 dan skala non-newsnya itu 8 mm. Jadi hasilnya itu 13,98 cm. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Melinda Sayuri Mahyari Utamisyotang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menghitung kedalaman suatu objek menggunakan jangka sorong. Jadi, kita dapat menggunakan bagian paling bawah di jangka sorong untuk menghitung kedalaman. Dikarenakan saya di sini ingin menghitung kedalaman spidol, maka saya lihat di sini untuk skala utamanya adalah 2 cm dan skala non-minusnya adalah 4 mm. Untuk cara mencari hasil dari hitungan tadi, kita dapat menggunakan rumus yaitu skala utama ditambah skala non-minus yang telah dikali oleh nilai skala terkecil. Maka skala utamanya adalah 2 cm ditambah skala non-minus yaitu 4 mm dikali dengan nilai skala terkecil yaitu 0,01 mm. Sehingga untuk hasil akhirnya adalah 2,04 cm untuk kedalaman dari spidol ini. Terima kasih. Halo, balik lagi sama saya. Hari ini saya ingin menjelaskan komponen yang ada di jangka sorong. Kira-kira apa aja sih komponen yang ada di jangka sorong? Jadi, komponen di jangka sorong itu ada rahang dalam, rahang luar, skala utama, skala nonius, dan batang kedalaman. Kira-kira kegunaan rahang dalam ini untuk apa sih? Nah, biasanya rahang dalam ini digunakan untuk mengukur diameter dalam. Sedangkan kalau rahang luar ini biasanya untuk mengukur diameter luar dan kepanjangan benda yang diukur. Dan kalau skala utama itu untuk menentukan. Kalau yang ini itu untuk skala noniusnya. Dan kalau yang batang ini itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ya, kira-kira komponen yang ada di jangka sorong itu aja. Terima kasih. Teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menemukan skala non-minus dan skala utama dari menghitung penggaris. Jadi di sini objeknya adalah pensil dan untuk alat ukurnya adalah penggaris. Jadi untuk menentukan skala non-minus dan skala utamanya, kita sebenarnya bebas mau mulai dari angka mana saja, nggak harus terpaku dari angka 0. Jadi di sini aku mau ngambil dari angka 4.
otomatis skala non-minusnya adalah di angka 4 karena ini adalah angka terkecilnya. Dan untuk skala utamanya adalah angka yang paling gedenya. Untuk yang paling gedenya di sini adalah angka 15, maka skala utamanya dapat disimpulkan adalah 15. Dan untuk skala non-minusnya adalah 4. Untuk menghitung hasilnya adalah bagaimana sih cara menghitung hasilnya? Untuk cara menghitung hasilnya kita tinggal mengurangi skala utama dengan skala non-minus. Jadi 15 dikurang 4. Maka hasil dari pensil ini adalah 11 cm. Sekian dari saya, terima kasih. Oke teman-teman, hari ini aku mau mengukur nih diameter dari pulpen drawing pen. Nah, ini udah kelihatan nih teman-teman kalau SU-nya itu 10,5 mm dan SN-nya itu 10 mm. Jadi hasilnya 10,6 mm. Halo semuanya, nama saya Natasha Sabrina. Hari ini saya akan memberitahu ketebalan dari HP ini. Jadi ketebalan HP ini SU-nya itu sebanyak 9 cm dan SN-nya 15 mm. Dan totalnya itu sekitar 9,15 cm. Kembali lagi sama saya Latisha. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi dan bagian-bagian dari microscope ini. Oke, jadi yang pertama itu ada frame. Nah, frame ini kalian gunakan untuk jadi kalau kalian mengukur bahan-bahan yang panas, kalian bisa pegang ini. Jadi kalian tidak kepanasan dan tentunya tidak terjadinya bahaya. Dan kedua, ini ada prostat. Nah, prostat ini digunakan untuk menahan barang-barang yang kalian ukur, tentunya agar barang-barang yang kalian ukur itu menjadi lebih akurat. Oke, jadi yang kedua ini ada poros geser. Nah, poros geser ini digunakan tentunya untuk mengukur. Jadinya kalau ini nggak geser, kalian nggak akan tahu ukurannya berapa. Jadinya makanya ini geser. Nah, lalu yang kedua ini ada pengunci. Nah, pengunci ini digunakan untuk kalian kalau misalnya mengukur. Jadi ini kalian mengunci. Ini kan penguncinya nggak mengunci guys. Nah, kalau nggak mengunci ini bakal bisa geser-geser. Tapi kalau ada kunci, ya nggak akan bisa geser lagi sehingga kalian bisa mengukur ketebalannya dari barang yang kalian ukur itu. Lalu yang kedua ada skala utama. Nah, skala utama ini tentunya digunakan untuk mengukur SU. Dan yang kedua ada skala non-minus yang digunakan untuk mengukur SN. Nah, jadi bedanya skala utama sama skala non-minus itu, yang skala utama itu yang kecil, dan lalu yang kalau skala non-minus itu yang besar, angkanya lebih besar. Lalu yang kedua ini ada penggeser atau pemutar. Nah, jadi tentunya ini digunakan untuk memutar, jadi kalian bisa mengukur SN-nya. Karena kalau nggak diputar ya kalian nggak akan bisa mengukur SN-nya guys. Lalu yang kedua di sini ada ratchet. Nah, ratchet ini digunakan untuk mengukur barangnya. Jadi kan kalian mengukur barang ini diputar-putar. Jadi kalian tahu ini udah mentok atau belum itu dari sininya guys. Jadi kalau ini udah bunyi kayak gini, itu berarti udah mentok. Sehingga kalian nggak bisa putar-putar lagi ya, atau nanti barangnya jadi kegencet dan nggak jadi akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, secara umum pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, pengukuran itu ada dua macam, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung yaitu membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Nah, sedangkan pengukuran tidak langsung yaitu pengukuran untuk mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Contohnya, misal kita lagi beli beras nih dari penjual, mengukur massa dari beras, yang artinya penjual membandingkan nilai besaran massa dengan satuan massa yang sudah ditentukan seperti kilogram, gram, dan satuan massa lainnya. Nah, untuk macam-macam alat ukur, salah tiganya nih teman-teman, ada mistar. Nah, ini mistar teman-teman. Nah, ini mistar. Nah, mistar itu adalah alat ukur panjang yang memiliki skala kecil 1 mm atau 0,1 cm yang hanya memiliki panjang sekitar 50 cm sampai 100 cm. Nah, yang kedua ada jangka sorong. Nah, kira-kira jangka sorong itu seperti ini. Nah, jangka sorong digunakan untuk mengukur ketebalan suatu plat logam atau untuk mengukur garis tengah bagian luar dalam pipa. Terdapat bagian penting yang ada pada jangka sorong yaitu rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap memiliki skala yang disebut skala utama. Nah, satu bagian terkecil dari skala utama memiliki panjang 1 mm, sedangkan skala nonius atau yang disebut dengan skala vernier pada skala nonius panjang 20 skalanya itu 1 mm. Dapat dikatakan satu bagian nonius adalah 0,05 mm, yaitu skala terkecilnya 0,5 mm atau 0,005 cm.
Yang terakhir ada micrometer screw. Nah, ini micrometer screw, teman-teman. Nah, micrometer screw ini merupakan alat ukur panjang yang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jangka sorong atau mistar. Skala terkecil dari micrometer screw saja sampai mencapai 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, untuk menentukan ketelitian alat ukur itu, pakai NST, teman-teman, atau nilai skala terkecil. Dan untuk menghitung pengukuran tunggal, bisa menggunakan rumus SU plus buka kurung SN dikali NST tutup kurung. Berbeda dengan pengukuran tunggal yang X itu hanya ada satu, tapi kalau pengukuran berulang itu ada banyak, teman-teman. Jadi ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Sehingga pengukuran berulang bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah ada dijelaskan di video sebelumnya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semuanya telah menyaksikan video penjelasan kami, yaitu Pengukuran dari barang-barang sekitar kita. wassalamualaikum warahmatullahi